Kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan USDJPY. Nah, ini untuk mapping USDJPY itu sudah saya perbarui lagi ya. Jadi memang ini ada beberapa update untuk mapping USDJPY itu sendiri, dan secara direction juga kalau saya perhatikan memang dia itu masih cenderung untuk koreksi ke bawah, koreksi ke atas, dengan target harga itu di 141.7 sampai 141.7 berapa ini? Sorry. 142.2 ya di sini ya. Oke, di sini ada satu. Ini untuk area supply zone yang masih fresh ya. Jadi supply zone ini kalau kita perhatikan memang dia itu juga bertepatan ya dengan area height dia pada tanggal kurang lebih di tanggal 11 November. Tapi yang kita perhatikan adalah height yang ini, yang baru, yang swing height ini yang baru. Kemudian kalau untuk swing low saat ini dia masih tertahan di area demand di 138.0 sampai 138.4. Nah, di sini pergerakannya cukup clear kalau saya perhatikan. Artinya ini adalah area supportnya dia. Sedangkan kalau di breakout sama harga ya, kalau dia breakout ini kan kalau kita lihat memang pergerakannya itu cenderung turun ya di sini ya. Ini satu turun, naik, retest ke sini. Kalau dia nggak breakout dari 139.7, maka dia cenderung untuk breakout dari area 138 ya. 138 ini dengan melakukan retest kembali ke harga 136.2, baru dia naik lagi ke sini ya ke 138, retest ke sini lagi untuk lanjut turun lebih dalam lagi. Nanti kalau untuk penurun lebih dalam mungkin next targetnya itu atau next areanya itu ada kurang lebih di harga 134.6. Nah, 134.6 ini kenapa? Karena di sini itu ada area supportnya di sini. Ya, ini ada area support yang cukup kuat ya untuk menahan si pergerakan harga dari si USDJPY ini sendiri. Terutama sih kalau yang saya perhatikan itu adalah di sini ya. Ini ada SNR-nya dia atau ada resisten become supportnya dia. Jadi memang masih potensi untuk turun ke sini. Tapi kalau kita saat ini ya, selama harga itu nggak breakout dari price yang ada di 138 ini, maka pergerakannya itu bisa naik lagi untuk retest kemana ke 141.7 sampai 142.2. Nah, secara posisi harga ini sebenarnya dia ada dua kemungkinan kalau saya perhatikan di sini. Ini kan dia turun ya. Nah, ini kalau dia turun begini, dia buat swing low, kemudian dia turun lagi, dia breakout dari 139 ya, dia turun lagi nih, retest ke 138 lagi, kemudian dia naik lagi, breakout dari 139.7 ini, maka struktur harga langsung berubah, jadi naik. Jadi struktur harga naik ya, struktur harga naik nanti dia akan kesini dulu ya, retest dulu. Ini kan kalau kita perhatikan ada SNR juga, turun baru dia naik ke sini lagi. Dengan kenaikan tertinggi dia sih kalau untuk hari Senin ada di 145.6, yaitu dia mengikuti pergerakan dari si DXY juga nantinya ya. 145.6 itu berarti kan di sini. Nah, di sini ini area breakoutnya dia juga pada tanggal kurang lebih di tanggal 10 November. Kemudian ada resisten juga terdekatnya itu di 143 ya. Jadi yang harus kita perhatikan untuk saat ini adalah 139.7. Ya, ini kita kasih warna merah di sini. Kemudian ada di area supply 141.7 sampai 142.2. Ini harus kita perhatikan untuk hari Senin nanti. Nah, kemudian kalau untuk support udah pasti ya, di sini 138 yang harus kita perhatikan, dan juga 136 dan 134.6 itu sebagai penurunan terendah dia. Tapi kalau untuk support yang cukup kuat di 4 jam ini kalau kita perhatikan memang kurang lebih itu di harga 130. Karena 130 ini kalau kita lihat juga area SNR dia atau area pullbacknya dia pada tanggal 2 Agustus sebelum dia benar-benar naik tinggi ke harga 152 ini begitu. Jadi kalau untuk ini memang kalau kita lihat di daily ya untuk harga 130 ini adalah area low dari si daily-nya dia gitu. Jadi ini memang area support yang cukup kuat untuk si USDJPY ini sendiri. Tapi kalau untuk penurunan memang terdekat itu ada di 134, 136. Kalau untuk kenaikan di 143 sampai 145 begitu. Kalau saat ini sih memang pergerakan masih cenderung turun, karena kalau kita lihat juga di sini ya untuk daily-nya ya minimal dia harus bisa break dulu saya 142 ini baru dia lanjut naik ke 143, atau secara struktur nanti akan berubah lagi begitu. Oke.
secara 4 jam seperti yang tadi kita bahas ya pada sebelum-sebelumnya, ya itu ada beberapa level juga harus kita perhatikan. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk saat ini memang belum ada banyak pergerakan, karena kalau kita lihat DXY juga masih cenderung sideways di sini, ya masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan juga. Untuk DXY sendiri sudah saya jelaskan di video update XY USD, jadi kalian bisa tonton aja di sana, nanti linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.